Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tadi udah ya kita contohin, tadi saya nggak walaupun tadi saya niat hapus ternyata ya udahlah ini udah ada rumus, saya pikir teman-teman udah bisa ya. Ini rumusnya, if D7 S dan selanjutnya ya yang tadi saya bilang, jika dia S maka dia kecil, ya enggak? Value nilainya apa, maka jawaban true-nya apa, false-nya apa. Oke. Kemudian teman-teman, nanti yang di keterangan 2 itu tolong kerjain sendiri nih. Ya, rumusnya gimana nih, ya. Oh, berarti kita tahu dong kalau dia XL, maka dia apa? Sangat besar. M sedang, kemudian L dan seterusnya ya, jika ada pilihan-pilihan seperti itu. Berarti oh iya, ada sebuah aturan yang tidak tertulis, jadi ada beberapa aturan di if. Pertama, misalnya kalau bertanya, sederhana banget ya, jika, ya kita tulis jika if-nya, ya gitu ya, misalnya jika if-nya ada 3 gitu ya, maka tutupnya juga 3. Ya, tutup, kurung tutup ya. Kurung tutupnya juga 3. Ya, jadi cuma ngingetin aja. Kurung tutup itu sangat dipengaruhi oleh jumlah if. Ya, itu yang paling penting. Oke, lanjut. Kita lanjut ke sini. Untuk ini saya hide terlebih dahulu ya kali ya. Saya hide komennya atau ngomong lookup nih. Nah, sekarang kalau ngomongin lookup maka teman-teman harus siapkan tabelnya terlebih dahulu. Misal di sini ada ukuran, di sini ada keterangan. Ini sebenarnya udah pernah ya, gitu cuman udah nggak bosan ya. Makanya nanti langsung bisa kita kasih soal yang nanti kita bisa diskusi mana yang kira-kira sulit ya. Kita mesti dari S, mesti gitu ya standarnya. M, kemudian L, kemudian kita taruh lagi XL. XL. Berarti ini apa? Kecil, sedang, besar, sangat besar. Saya tambahin deh. Saya iniin, kemudian ya. Saya lupa ya, sebentar. Apakah suaranya ini? Oke, masuk. Oke, saya tandain. Nah, kira-kira nih teman ingat-ingat nih. Kira-kira menggunakan nih lookup atau menggunakan VLOOKUP ya. Ya. Nah, ini mesti ingat-ingat nih kadang-kadang. Tapi coba aja di antara misalnya gitu kadang kita coba tutorial ya, apa namanya? Kalau nggak coba, jadi ada yang namanya vertical lookup, ada horizontal lookup namanya. Horizontal, vertikal tuh atas, horizontal bawah. Nah, kita coba aja deh nih kalau nggak salah mungkin ini vertikal ya. Misalnya berarti di sini VLOOKUP. Kemana nih? Misalnya tadi kita mau lihat ukuran dia kan ya. Shift ke value, di situ udah ada ketentuannya, koma titik koma ke sini titik koma, kemudian kita pilih lookup value jadi sel, kalau bahasa sederhananya selnya apa, tabel array itu tabel sumber. Ya, kita letakkan. Kemudian udah deh jawabannya kolom indeks ya. Nah, jadi fokus ke sini. Ini ada berapa kolom nih sumbernya? Oh, ada 2. Berarti kalau kita lihat sumbernya adalah di kolom kedua. Kita tutup. Tutup lagi. Paham ya? Kalau tabel array ada tabel sumber, jadi kalau sedikit review, tabel array itu adalah tabel sumber. Kalau kolom indeks ada 2. Nah, di beberapa pengajian mungkin ada yang nambahin lagi, ada fungsi false, ada fungsi true, dan nah, coba diingat-ingat ya. Itu gimana? Oke. Kita enter. Sangat besar benar ya jawabannya, sangat besar. Jika XL, kemudian kita drag deh atau kita double klik, boleh drag, boleh ini klik-klik. Wah, M. Ada yang aneh ya dengan 2 pertanyaan ini nih. Kenapa nih? Ya, kita tandain deh dengan warna kuning. Kenapa dia terjadi? Itu mesti jadi pertanyaan ya. Diingat baik-baik bahwa dalam membuat if ada bahwa punya 2 syarat. Syarat di lookup. 1 mesti dikunci. 2 mesti diurut. Ya. Pertanyaannya apakah
Yang sudah terkunci, misalnya huruf besar nih, kenapa nih M? Harusnya kan jawabannya L dong, iya nggak? M itu sedang dong, ini tapi besar. Pertanyaan sudah, lihat di sini nih, atau lihat ke sumbernya ya. Apakah dia sudah dikunci? Kita lihat. Coba lihat apa yang terjadi nih yang tanda-tanda merah nih, udah ada fungsinya. Dia jalan-jalan. Apalagi yang NA. NA itu berarti not available. Sampai ke status orangnya, digerak tuh. Masalahnya di situ. Kedua, adalah langsung nih, masalah di sini nih. Apakah sudah terurut? Iya urut, oh mungkin udah terurut secara konsep ukuran, ya benar. Tapi secara sumbernya menurut data ini tidak diurut, gitu. Nah, nangkep ya. Jadi kalau kita ini ya kita urut. Gimana caranya kita pilih? Klik data, kemudian kita sorting. Jadi A to Z ya. Kita sorting aja di sumber ini. A to Z. Ah, nah, ya sudah ke sorting ya. Cuman apa nih kenapa masih NA? M-nya udah bener ya? Ya tadi syarat dikuncinya apakah sudah jalan atau belum. Dikunci itu kita kasih dolar atau gunakan F4. Nah, saya nggak mau terlalu karena ini kan sebenarnya review-review aja ya. Nah, baru deh kita jalanin. Mudah-mudahan udah normal. Tara, alhamdulillah sudah benar. Ya. Terus pertanyaannya gimana kalau jika kita tuh pengennya, enggak saya pengen tetap dengan urutan SM dan SML dan XL. Bisa nggak Pak ya kira-kira? Iya, jawabannya adalah bisa. Gimana caranya? Caranya ada kalian menggunakan fungsi false di belakangnya. Ya, nanti coba-coba aja di belakang kedua ini false atau true. Tapi yang benar kalau nggak salah false. Kalau true itu artinya bahwa jawaban itu udah benar. Ya, jadi kamu gunakan fungsi kata ketikan false seperti itu. Oke. Nah, oke. Ini udah berurut atau selain tadi metode ini saya copy lagi keterangan lengkapnya dengan kamu menggunakan namanya memberikan name box namanya. Cara gimana? Tinggal seperti ini. Di blok pojok sini kamu kasih nama. Misalnya sumber. Enter ya. Udah deh, tinggal gunakan tadi ya VLOOKUP karena di sumbernya ada berurut ya. Ingat karena di atas bawah vertikal. Sekarang juga ke Excelnya. Kemudian titik koma apa namanya? Namanya sumber. Sumber titik koma kolomnya 2. Enter. Enter. Sangat besar. Benar juga ya. Nah, sama ya dengan yang kirinya. Oke, berarti kalau udah kiri udah oke. Oke, kemudian satu lagi deh nih terakhir nih ya buat ingat-ingat ini misalnya ini ada konsep L nih, kita mau cari si bonus nih. Si bonus. Kita lihat bonus, bonus. Oke, oh kita pengen kasih bonus dengan syarat dia perempuan gitu. Misalnya kalau misalnya perempuan apa namanya? Apa namanya? Misal kasih bonus deh kalau perempuan bunga, kalau laki apa ya misalnya dikasih pulpen misalnya. Ya, ingat kita lihat nih, kode L nih laki, P itu perempuan. L laki ya, paham ya? Ini jangan sampai salah nih, Tia ini perempuan dan sebagainya. Ya, jadi gunakan if dengan meet. If kurung buka dulu, ketikkan meet, kurung buka. Lihat kalau meet itu ada 3 indikator di atas start number-nya. Ada selnya mana, kalau sebenarnya teks itu ya sel. Start number berapa, berarti dia ngambil yang kedua. Karena ada di nomor 2, berapa karakter tuh L? 1. Ya, kita turun giniin. Terus kita kasih sama dengan gitu ya. Kasih yang seperti biasa teks L. Kita P aja deh. Gitu ya. P, kalau P itu senengnya bunga ya biasanya. Bunga. Oke. Kasih kutip lagi. Titik koma lagi pulpen. Seneng pulpen seneng atau jam. Contoh sederhana aja ya. Oh, pulpen salah ya. Enter. Benar gak? Iya benar. Karena laki-laki seneng pulpen, kalau bunga harusnya tara. Oke.
Cukup untuk, pertemuan ya, untuk ini nanti kalian saya kasih soal, tolong dikerjakan, nanti kita bisa discuss di forum gitu atau bisa WhatsApp. Soalnya soal-soal UAS ya, kayaknya soal UAS tahun 2014 ya, mudah-mudahan kalian juga udah bisa. Oke, pertemuan hari ini saya pikir cukup ya tentang tema ini, nanti kita diskusi dengan soalnya. Oke, silakan. Nanti jangan lupa nih di-upload juga di latihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.